Anda melihat tadi mendengarkan betul-betul apa yang kemudian disampaikan dari kedua belah pihak. Apa yang ada di benak Anda? Yang di benak saya, Mas Aiman, ya. Jadi orang-orang pinter saat ini berhasil membuat puyeng masyarakat Indonesia. Membuat puyeng. Puyeng. Drama yang dipertontonkan itu sebenarnya gampang untuk diselesaikan, tapi sengaja dibuat rumit. Oleh? Ya orang-orang pinter tadi. Ya. Dalam arti begini, dalam bulan pertama ini kan kita nih udah berapa minggu ya, hampir 1 bulan lebih. Ya. Kita itu disuguhi adegan-adegan drama-drama yang konyol ya. Dari mulai kasus Dadan belum selesai, muncul kasus Febri belum selesai, muncul satu lagi. Meninggalnya Pak Trimo. Yang sebenarnya penuh dengan misteri. Penuh dengan hal-hal yang mencurigakan. Nah, tapi kan kabarnya kemana? Seolah-olah masyarakat tidak peduli. Padahal seluruh masyarakat yang ada di Indonesia juga curiga ada apa ini sebenarnya. Dan yang melakukan ini orang-orang pintar semua. Tujuannya apa? Tujuannya yang membuat puyeng itu supaya tidak terungkap. Kalau udah buat puyeng terus? Ya ini membuat orang, ya kalau sudah tidak udah puyeng, berarti semakin marah kepada presiden dan kabinetnya, tidak bisa mengelola negara. Nah ini bahaya. Tujuannya ke sana. Iya, endingnya ke sana kok. Makanya saya mau nanya, ini pembantu-pembantunya presiden, dari mulai penegak hukum sampai yang bersangkutan dengan kasus-kasus yang lainnya itu, ini akan membantu presiden atau menjatuhkan presiden. Oke. Ya, endingnya di situ. Saya sebagai ketua umum Gerakan Cinta Prabowo merasa prihatin ya dengan kejadian belakangan ini yang sulit sekali diselesaikan. Yang jelek adalah nama Pak Prabowo. Anda melihat itu? Iya, nanti endingnya ke sana. Mendegradasi nama besar Prabowo, ya, mendowngrade nama besar Prabowo dengan disuguhkannya kasus-kasus seperti itu. Tapi bukankah Pak Presiden bisa membaca justru ini? Kami membantu Pak Prabowo loh. Iya, sampean mau bantu. Oh iya, diakui ya. Akui, saya mengakui. Ya udah, ada terima ICW, kasih. Ya, ada kepolisian, ada KPK. Ya, sebenarnya ini kan kasus yang gampang diselesaikan, diungkap. Sangat mudah ya. Tinggal mau atau tidak untuk diungkapnya. Ya, jangan orang-orang yang merasa pinter justru menyuguhkan tontonan yang endingnya semakin membuat masyarakat marah. Kalau Kejaksaan Agung sulit untuk memproses kasusnya Febri, kenapa tidak dikasihkan KPK? Tidak diserahkan ke kepolisian supaya lebih transparan. Ya, tapi gini, kalau orang Anda saja bisa membaca seperti itu, apakah orang-orang di sekeliling Pak Prabowo tidak membaca seperti itu? Ya membaca juga, cuma kan biarkan proses berjalan sambil monitoring ya. Satu lagi Mas Aiman, Pak Saud mungkin lupa teori intelijen ya. Untuk mengatasi orang banyak tahu cuma 2 jalan kok. Untuk menangani orang yang banyak tahu cuma 2. Dirangkul terus sebagai kawan supaya aman, gak nyanyi. Atau yang kedua dibunuh kok. Ini kaitan ke Pak Trimo tadi. Nah iya, sudah jelas matinya tidak wajar. Tidak wajar. Tidak ada laporan polisi. Bahkan penyelesaiannya pun tidak ada otopsi. Tidak ada otopsi. Ya ini tidak boleh terjadi. Keluar busa dari mulutnya yang kemudian dihapus dan seterusnya. Ya nggak tahu, kalau dia makan rinso juga nggak ngerti. Makanya dicek di otopsi. Ya kan? Makanya kita ini bingung ya. Pembantu-pembantu presiden ini mau membantu Presiden Prabowo atau menjatuhkan Prabowo. Karena saya selalu ngomong Mas Aiman, Indonesia ini banyak orang pinter. Yang kurang itu orang jujur, yang patriotik gitu loh. Malu sebenarnya kita di depan-depan adik-adik mahasiswa ini loh. Disuguhkan Pak Pangki aja saya tadi. Pusing nggak Pak Pangki? Pusing nggak, nyambung saya. Ya, jadi itu Mas Aiman, dalam arti seharusnya kasus-kasus yang bisa diselesaikan cepat ya diselesaikan saja.
Jangan terus-terusan membuat masyarakat Indonesia semakin tidak tidak percaya kepada Pak Prabowo yang dikarenakan pembantu-pembantunya sendiri. Ini bahaya, Mas Aiman, dan harus disudahi, Mas Aiman. Oke, baik. Nyambung. Boleh, silakan. Sebentar aja. Jadi saya sepakat bahwa kasus ini harus dituntaskan. Kita tahu bahwa dalam korupsi. Jadi ini mudah sesungguhnya, Anda penyidik. Karena ada 3. Anda mantan penyidik maksudnya? Ya, bagi saya ini kan sangat mudah. Uangnya sudah Sangat ada. mudah, Sangat oke. mudah. Tapi sebelum sangat mudah itu kita lihat ada 3 struktur pelaku tindak pidana korupsi. Pertama adalah intellectual dader. Ya, orang yang menjadi aktor intelektual di balik kasus korupsi ini. Kedua adalah koordinator yang menyambungkan antara keinginan dari intellectual dader, kemudian dia akan mencoba untuk memanifestasikan kepada yang namanya eksekutor. Dalam kasus ini, ya saya melihat justru ya dalam pandangan saya, ya Febri itu bukanlah intellectual dader. Ada lagi di atasnya? Tapi ada lagi di atasnya. Dia adalah koordinator justru. Dia koordinator. Koordinator bagi ada saya. Lagi aktor intelektual di atasnya. Karena 2 itu adalah eksekutor. Iya, Siapa? buku itu mesti dikasih Siapa? ke Yudi juga. Nah, kamu mesti baca buku itu, nanti ada di buku itu, ada di situ. Paham, Bang. Kita tanggal 10 kita Enggak, supaya nggak terdistorsi, Bang. Ini Kalau menarik. mau teori, Kalau di Bang. buku itu disebut itu. Betul. Cuman aku garis bawahin, aku sebut alamannya lah. Itu mesti dibaca, ada. Iya, oke. Saya belum baca bukunya lengkap. Tapi begini, bahwa Febri Adriansyah ex Jampitsus bukanlah aktor intelektualnya. Saya dulu bukan masih ada di atasnya. Betul. Yang pasti lebih berkuasa dari dia. Betul. Nah ini yang harus dicari. Makanya tim 9 ini kan nasi udah jadi bubur. KPK mengatakan hanya akan menunggu. Jadi KPK tidak akan ngambil alih, ini udah pastilah. Ya kan? Makanya kenapa tim 9 Ini kasus besar banget dong sebenarnya. besar banget, Bang. Besar banget. Ini bukan dan jumlahnya triliunan pasti. Iya, ini saya duga bukan Ini sekitar 500 konspirasi, miliar. Mas Aiman. Jadi benar kata beliau, Bang. Konspirasi tingkat tinggi, Mas Aiman. Betul Konspirasi kata tingkat beliau. tinggi. Jadi gini, Bang, 500 miliar aja ditumpuk. Iya. Pasti lebih banyak yang ada di luar sana. Teori gunung es selalu mengatakan apa yang terlihat lebih sedikit dari yang tidak terlihat. Seperti itu. Jadi saya sepakat sama Bang. Tapi saya tanya, kalau ini kasus besar, kalau seandainya dibongkar semua, jangan-jangan bisa bisa banyak orang masuk penjara. termasuk pejabat-pejabat yang well known, populer sekarang misalnya. Oh, bisa jadi. Karena tadi kan ketika kita bicara dengan uang itu mengalir sampai jauh. Makanya kenapa di awal kepolisian waktu itu ingin sama dengan PPATK. Dalam PPATK itu sudah benar lihat apa yang dicari, transaksi yang mencurigakan. Nah, ketika transaksi mencurigakan, nomine-nomine inilah yang dicari. Dulu saya ingat sekali Pak Saud selalu menyuruh saya bikin flowchart, Pak ya. Wah, bahkan beliau itu lebih lengkap flowchartnya dibandingkan saya, gitu kan. Jadi waktu itu penyidik kita nggak bisa ngibulin pimpinan, ya kan. Jadi maksud Yudi gini, Buat pembanding. ingin menjelaskan bahwa pimpinan itu harus detail. Dia harus lebih tahu kelakuannya si Epa ini, harus tahu, bosnya harus tahu. Kalau nggak tahu salah besar. Makanya itu kan 4 tahun 2024 sampai 2026 tuh. Kalau dia nggak tahu tuh ya lucu gitu Ya loh pasti kan. tahu lah Pak Saud, cuma pura-pura nggak tahu. Harus abang yang ngomong, kata Pak Saud. Jangan. Ya pasti tahu lah, ya. Makanya ini saya bilang ini kan konspirasi tingkat tinggi, Mas Aiman. Ya, di sini ya harus tegas-tegas saja lah. Ini maksud dan tujuan dengan terjadinya kasus-kasus seperti ini, selain udah kenyang terus muntah, ya. Yang kedua ini kan endingnya, ya itu tadi saya sampaikan. Mereka itu akan membantu presiden dalam melaksanakan penegakan hukum atau konspirasi untuk menjatuhkan Prabowo. Itu Mas Aiman. Itu yang paling penting. Oke. Anda melihat di situ ya? Kita membaca dari situ kok. Makanya saya mohon kepada Pak Prabowo untuk tidak ragu-ragu, Mas. Segera copot, ganti aja. Masih banyak jaksa yang pinter. Ya. Masih banyak penegak hukum yang lebih kredibel daripada mempertahankan penyakit buat kita semua puyeng. Ya lakukan saja. Rakyat marah. Sebelum masyarakat marah, itu saya rasa itu. Oke. Ini pendukung yang benar. Loh kita fair loh. Pendukung yang benar nih ya. Ya kita fair loh. Bukan busuk. Kalau Pak Prabowo salah pun kita kritisi kok. Iya. Tapi kalau Pak Prabowo difitnah, dihina, dicaci maki, bahkan akan dijatuhkan, kami pun akan melawan. Kami akan melawan. Ya. Jadi sudahlah. Hentikan pembodohan masyarakat dan hentikan menzolimi Presiden Prabowo. Saya rasa itu.